Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati, tempat tanggal lahir Ogen Serumpun 8 Januari 1992 dengan nomor induk mahasiswa 23251022P. Fakultas Kebidanan Program Studi S1 Kebidanan semester 7. Alamat Jalan Pembangunan nomor 2466 Kota Palembang, asal Lampung. Dengan mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi dengan dosen pengampu Dr. Hendra Sudrajat SHMH. Pada hari ini tanggal 5 November tahun 2024. Saya akan menjelaskan pencegahan dan pemberantasan korupsi menurut teori konstitusi Nusantara. Teori konstitusi Nusantara sebagai suatu teori yang baru ditemukan dari hasil riset teori konstitusi, sementara sebagai suatu teori baru yang ditemukan dari hasil riset pada tahun 2016 di Malang, Provinsi Jawa Timur oleh Dr. Hendra Sudrajat MH. Sebagai peraih rekor muri Rektor Hukum Tata Negara termuda di Indonesia dengan lulusan Komlet tahun 2011 dan saat ini menjabat sebagai Direktur dan lulusan Komlet tahun 2011 dan saat ini menjabat sebagai Direktur dengan lulusan Komlet tahun 2011 dan saat ini menjabat sebagai Direktur Dumandraset sebagai Direktur Dumantara Riset Institusi dan Wakil Rektor Universitas Kadar Bangsa. Teori konstitusi Nusantara merupakan teori yang menjelaskan mengenai konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masa lalu, yakni pada masa kerajaan dan kesultanan Nusantara, dan berfungsi sebagai nilai dan keteladanan berkonstruksi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, termasuk untuk mencegah terjadinya korupsi yang sedang marak di Indonesia. Dalam teori konstitusi, Nusantara memiliki bahan yang berhubungan dengan mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi karena salah satu pembahasannya memiliki hubungan dengan penegakan hukum dan mencegah memberantas korupsi. Adapun komponen teori konstitusi Nusantara atau teori Nusantara, contoh Constitution State of Culture sebagai berikut. Yang pertama, people habit atau kebiasaan masyarakat. Pada masa berjaya Nusantara, terdapat kehidupan masyarakat yang memiliki tradisi dan kebiasaan para pemimpin masyarakat. Dikala itu, kebiasaan para pemimpin dan tokoh masyarakat sebagai suatu cerminan keteladanan dalam bermasyarakat. Keteladanan tersebut terlihat dalam perilaku dan tindakan yang diikuti oleh anggota kelompok masyarakat, yang menjadi modal terbentuknya suatu masyarakat, sehingga di mana ada masyarakat di situ terdapat hukum. Dalam pencegahan korupsi perlu diawali dengan kebiasaan, perilaku dan sikap yang baik, seperti menjadi keteladanan dalam kehidupan dengan menjadi pelopor anti korupsi di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Yang kedua, living law atau hukum yang hidup. Keteladanan yang muncul dari kebiasaan baik para tokoh masyarakat kemudian melahirkan hukum yang hidup yang sebenarnya menciptakan hukum tidak tertulis dan hukum yang tertulis. Terdapat banyak hukum yang hidup dalam masyarakat, khusus bagi masyarakat adat yang ada di Indonesia. Hukum yang hidup menjadi tradisi dan adat istiadat masyarakat Indonesia dan dijamin dalam konstitusi budaya Malu untuk mengambil yang bukan hak miliknya. Sesungguhnya bagian pendidikan anti korupsi yang memiliki daya tangkal yang efektif. Dan yang ketiga, power of king atau kekuatan pemimpin. Dalam suatu kepemimpinan dibutuhkan suatu kekuatan pemimpinan dalam menyelenggarakan kepemimpinan, yang sehingga dalam teori konstitusi Nusantara dijelaskan bahwa hukum yang hidup tadi menjadi kekuatan pemimpin untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan dan berlaku setiap tingkatan kepemimpinan baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kekuatan kepemimpinan menciptakan ketegasan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Keempat, Royal Constitution atau kondisi negara. Teori konstitusi Nusantara menjelaskan poin penting dari suatu konstitusi adalah materi muatan konstitusi, sehingga konstitusi negara berfungsi untuk mengatur tatanan negara, termasuk untuk membatasi dan mengawasi kekuasaan untuk tidak korupsi, mengatur distribusi kekuasaan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang negara. Konstitusi negara terdiri dari konstitusi tertulis dan tidak tertulis, dapat bekerja maksimal untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Dan kelima,
archipelago, teritori atau kewilayahan Nusantara atau kedaulatan negara. Teori Konstitusi Nusantara memberikan penjelasan bahwa kedudukan kewilayahan Nusantara sangat penting. Penjelasan kewilayahan Nusantara sama artinya dengan kedudukan kedaulatan negara. Hal ini memberikan pemahaman secara umum bahwa negara terbentuk dari sebuah wilayah dan kedaulatan masing-masing. Negara disampaikan berasal dari rakyat dan pemerintah, sehingga wilayah posisi keilmuannya penting untuk memperkuat posisi negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat, SHMH, penggunaan masing-masing kewilayahan dalam mencegah dan pemberantasan korupsi perlu dilakukan yang dimulai dari keluarga masing-masing, sehingga korupsi cegah di wilayah keluarga yang pada akhirnya menjadi suatu kedaulatan hukum negara yang bebas dari tindakan pidana korupsi. Di samping itu, dalam kajian wilayah, menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH, bahwa KPK perlu dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten kota mengingat maraknya korupsi di tingkat daerah, sehingga dengan keberadaan KPK secara kelembapan di tingkat daerah dapat bekerja secara hierarkis dengan KPK yang ada di pusat. Dan keenam, kingdom struktur atau struktur negara. Kingdom struktur atau struktur negara dalam pembahasan teori Nusantara merupakan struktur dan pembahasan kekuasaan seperti kekuasaan legislatif, kekuasaan efektif, dan kekuasaan yudikatif. Struktur negara ini bekerja untuk memaksimalkan organ-organ negara dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH, negara memiliki suatu komisi negara sebagai cabang kekuasaan negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi yang berwenang memberantas korupsi, mengingat maraknya korupsi di tingkat daerah, sehingga dengan keberadaan KPK secara kelembapan di tingkat daerah dapat bekerja secara hierarkis dengan KPK yang ada di pusat. Dan keenam, kingdom struktur atau struktur negara. Kingdom struktur atau struktur negara dalam pembahasan teori Nusantara merupakan struktur dan pembahasan kekuasaan seperti kekuasaan legislatif, kekuasaan efektif, dan kekuasaan yudikatif. Struktur negara ini bekerja untuk memaksimalkan organ-organ negara dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH, negara memiliki suatu komisi negara sebagai cabang kekuasaan negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi yang berwenang memberantas korupsi di Indonesia. Dan ketujuh, kan konsensus legality atau legalitas konsensus. Teori Konstitusi Nusantara menjelaskan bahwa konsensus legality atau legalitas konsensus merupakan kesepakatan antara kepemimpinan dan rakyat dalam suatu negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH, bahwa konsensus legality dalam teori konstitusi Nusantara pada pemberantasan korupsi adalah terbangunnya kesepakatan bersama berupa penguatan karakter berupa integritas dan komitmen dalam serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di masa mendatang. Dan kedelapan, stase regulation atau regulasi negara. Regulasi negara dalam teori konstitusi Nusantara yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar lainnya serta peraturan lainnya yang berada di bawahnya, sehingga sebagai bagian dari kategori state regulation dalam kajian teori konstitusi Nusantara terdapat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi, yakni Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengadilan Tindakan Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentara Komisi Pembagian untuk ke depan. Menurut Dr. Nasrullah SH, dalam aspek regulasi atau regulasi negara diperlukan peraturan dan tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi yang berlaku di masing-masing wilayah, provinsi, dan kabupaten kota di Indonesia. Dan kesembilan, value transformation atau transformasi nilai. Dr. Hendra Sudrajat SHMH sebagai penemu teori konstitusi Nusantara selalu mengatakan bahwa Indonesia today and tomorrow is the real of the as you live in the past, yang artinya Indonesia hari ini
dan esok adalah kenyataan Nusantara di masa lalu, sehingga komponen terakhir teori konstitusi Nusantara menjelaskan value transformation atau transformasi nilai konstitusi Nusantara di masa lampau yang terdapat dijadikan sebagai keteladanan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Undang-undang Sumber Cahaya era Kerajaan Palembang yang ditulis oleh Ratu Sinum menurut Dr. Hendra Sutajat SH MH bahwa menyebutkan adanya perlindungan HAM di dalamnya yang secara tidak langsung melindungi hak milik orang lain dari perbuatan korupsi. Demikianlah penjelasan dan pembahasan teori konsultasi Nusantara sebagai tugas mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Salam 25 Nusantara menuju Nusantara Unggul.